Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri, kalau yang seorang jatuh yang lain dapat menolongnya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, bersama lebih baik. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Win Collier. Mari kita mulai kisah inspiratif. Bertahun-tahun lamanya Soren Solkar memotret burung jalak dan pergerakan mereka yang mengagumkan, yaitu ketika ratusan ribu ekor jalak terbang selaras bagaikan liukan tari yang luas di angkasa. Menyaksikan pemandangan itu rasanya seperti duduk menikmati gerakan ombak yang berputar teratur, atau sapuan kuas besar berwarna gelap yang elok dan menciptakan pola-pola yang indah. Warga Denmark menyebut pemandangan itu sebagai matahari hitam. Yang paling menakjubkan dari fenomena tersebut adalah bagaimana seekor burung jalak secara naluriah mengikuti gerakan burung lain yang terdekat. Seluruh kawanan terbang begitu rapat sampai-sampai jika salah seekor burung terlambat bergerak, bencana massal bisa terjadi. Namun, burung jalak memakai pergerakan tersebut untuk melindungi satu sama lain. Ketika seekor elang menukik hendak memangsa mereka,
burung-burung kecil itu akan merapatkan formasi dan bergerak berkelompok. Bersama, mereka dapat mengusir predator yang akan dengan mudah memangsa salah seekor dari mereka yang sendirian. Bersama, kita lebih baik daripada seorang diri, berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kata pengkhotbah, kalau yang seorang jatuh yang lain dapat menolongnya. Pada malam yang dingin, dua orang yang tidur berdampingan dapat saling menghangatkan. Berada seorang diri akan membuat kita terisolasi dan menjadi sasaran empuk. Kita rentan tanpa perlindungan dan kehadiran orang lain. Namun, dengan bersama, kita dapat menolong dan ditolong. Dua orang yang bepergian bersama dapat menangkis serangan. Tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. Tiga utas tali yang dijalin menjadi satu, sulit diputuskan. Di bawah pimpinan Allah, bersama memang lebih baik. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Anda menjadi lebih rentan saat berada seorang diri. Apa yang dapat Anda lakukan untuk lebih mendekatkan diri dengan orang lain? Hal ini patut kamu ketahui. Meskipun penulis kitab pengkhotbah tidak disebutkan namanya, ia menyebut dirinya sendiri, pengkhotbah, atau Kohelet dalam bahasa Ibrani. Berdasarkan bukti-bukti internal, para ahli meyakini bahwa pengkhotbah adalah Salomo, anak Daud, dan raja atas Israel di Yerusalem. Dalam 6 pasal pertama, Salomo meneliti kehidupan yang ia jalani dan membahas apa yang membuat kehidupan itu memiliki tujuan serta makna. Ia berbicara tentang pencapaian, kesenangan, dan hikmat manusia, dan bagaimana manusia yang fana menjalani masa hidupnya di bumi dengan mempertimbangkan kekekalan. Dalam pasal 4, Salomo membahas tentang relasi sosial. Orang penyendiri menjalani kehidupan yang menyedihkan dan dalam kesepian, tanpa adanya interaksi sosial dengan orang lain. Dalam ayat 9-12, penulis memuji nilai, keuntungan, dan manfaat yang dinikmati bersama dari persahabatan, kemitraan, dan pertemanan, sehingga bagian ini populer sebagai perikop untuk pernikahan. Salomo berpendapat bahwa persahabatan dan komunitas sangat diperlukan untuk berlangsungnya sebuah kehidupan yang berarti. Kebersamaan dalam hidup lebih berharga daripada menjalani hidup sendirian. Pengkhotbah 4 ayat 9 menasehati, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Makna dari nas hari ini adalah bahwa kebersamaan dalam hidup lebih berharga daripada menjalani hidup sendirian. Ayat ini menyoroti manfaat dari bekerja bersama atau memiliki hubungan yang erat dengan orang lain, baik dalam kerja, persahabatan, atau perkawinan. Dalam konteks sosial dan kerja, berdua atau bekerja dalam tim memiliki beberapa keunggulan. Dalam kerja tim, orang dapat saling melengkapi keahlian dan keterampilan, membagi beban kerja, saling memberi dukungan, dan mencapai hasil yang lebih baik daripada jika mereka bekerja sendirian. Selain itu, ketika seseorang bekerja bersama orang lain, mereka dapat saling mendorong dan memotivasi satu sama lain, sehingga dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif. Selain itu, ayat ini juga mengandung pesan tentang bagaimana hubungan antar manusia memiliki nilai yang penting dalam hidup. Manusia adalah makhluk sosial, dan memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain dapat memberikan dukungan emosional, sosial, dan spiritual.
kehidupan yang sendirian atau terasing seringkali dapat mengakibatkan perasaan kesepian dan kurangnya dukungan. Dalam konteks keagamaan atau spiritual, ayat ini juga bisa diartikan bahwa berbagi jerih payah, pengorbanan, dan pahala dalam hidup dengan orang lain adalah hal yang dihargai oleh Tuhan. Konsep kerjasama, berbagi, dan dukungan terhadap sesama adalah nilai-nilai yang ditekankan dalam banyak agama dan filosofi. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Pernyataan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka, memiliki beberapa makna dan pelajaran yang bisa direnungkan. Pertama, kerja sama dan tim. Ayat ini menekankan nilai kerja sama dan kerja tim. Dalam banyak situasi, bekerja bersama dengan orang lain dapat menghasilkan hasil yang lebih baik daripada bekerja sendirian. Ini bisa menjadi pengingat untuk mencari peluang kerjasama dan memanfaatkan keahlian dan keterampilan berbeda dalam mencapai tujuan bersama. Kedua, dukungan dan ketergantungan. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya dukungan sosial dan saling ketergantungan dalam hidup. Manusia tidak hidup dalam isolasi. Kita membutuhkan hubungan dengan sesama manusia untuk memberi dukungan emosional, moral, dan praktis. Kita bisa saling mengangkat dan mendorong satu sama lain. Ketiga, berbagi kelelahan dan kesenangan. Menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka, dapat diartikan bahwa kebahagiaan dan pencapaian yang diraih dalam hidup lebih berarti ketika bisa dibagi dengan orang lain. Kita bisa merayakan bersama kesuksesan dan juga merangkul bersama tantangan dan kelelahan. Keempat, kebersamaan dalam Tuhan. Dalam konteks agama, pernyataan ini bisa mengandung pesan tentang pentingnya menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Kebersamaan dalam beribadah atau berbagi kehidupan spiritual dengan orang lain bisa memberikan kekuatan dan makna yang lebih dalam hidup. Kelima, melawan kesepian dan isolasi. Ayat ini bisa menjadi pengingat untuk tidak menjalani hidup dalam kesepian atau isolasi. Manusia memiliki kecenderungan untuk merasa kesepian atau terasing. Tetapi hubungan yang berarti dan koneksi dengan orang lain dapat mengatasi perasaan ini. Karena itu, renungna ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghubungkan pernyataan ini dengan konteks hidup kita masing-masing. Bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai ini dalam hubungan kita, kerja kita, dan pandangan hidup kita secara keseluruhan. Tema kita adalah berkat persaudaraan dan nas kita terambil dari Pengkhotbah 4 ayat 7-10 dengan tujuan agar pemuda menyadari pentingnya persaudaraan dan persahabatan dalam hidupnya. Manusia modern cenderung menjadi semakin individualis. Sebagian orang asyik hidup di dalam dunia mereka sendiri sehingga kebersamaan pun menjadi luntur. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia sebagai makhluk individualis, melainkan sebagai makhluk sosial yang harus terhubung dan terintegrasi dengan sesamanya agar dapat terus berjalan ke arah yang lebih baik. Salah satu kesia-siaan dalam hidup adalah kesendirian. Seseorang dapat saja berkata bahwa ia tidak membutuhkan orang lain, atau ia dapat bertahan hidup sendiri tanpa orang lain. Namun pada kenyataannya, itu merupakan pemikiran yang bodoh. Jadi, sebagai makhluk sosial, tiap orang akan berupaya terintegrasi dalam persahabatan dan kekeluargaan. Namun,
Kesia-siaan lainnya adalah memiliki rekan dalam hidupnya, tetapi bukan rekan yang membawanya pada kebaikan, melainkan pada kehancuran. Penulis kitab Pengkhotbah mengatakan, kesia-siaan adalah seluruh kegiatan di muka bumi yang tidak ada arti dan tujuannya. Segala kegiatan yang terlepas dari kehendak Allah dan persekutuan dengannya adalah kesia-siaan. Pengkhotbah mengajak kita untuk lebih dalam memahami arti kebersamaan yang membangun. Kenikmatan hasil jerih payah menjadi bernilai bila dikecap dalam kebersamaan, bukan dalam kesendirian. Pengkhotbah tidak menyalahkan orang yang hidup sendiri, tetapi menyatakan bahwa orang yang hidup sendiri akan lebih sulit menjalani kehidupan ketimbang berdua. Setiap orang berlelah untuk mencukupi kebutuhannya dan mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Namun, siapakah yang akan menikmati hartanya yang melimpah apabila ia mati? Jadi, kelimpahan materi tidak dapat menggantikan nilai kebersamaan. Oleh karena itu, pengkhotbah mengatakan, hasil kerja dua orang lebih baik dari hasil kerja satu orang. Pengkhotbah tidak membahas tentang upah yang banyak. Ini bukan masalah jumlah materi atau harta yang bisa didapat ketika mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Upah yang baik itu adalah membagikan hidup bagi orang lain. Dengan kata lain, bacaan ini berbicara tentang hidup yang berarti bagi orang lain, berbagi dalam suka dan duka, saling mengasihi, saling menolong, dan saling mendukung antara sahabat, keluarga, dan sesama. Pemuda gereja perlu menyadari pentingnya mewujudkan persahabatan dan persaudaraan. Jika seseorang tersandung, maka pemuda harus menolongnya untuk bangkit. Jika seseorang jatuh ke dalam dosa, maka pemuda perlu membimbingnya dengan lemah lembut. Dan, jika seseorang menghadapi masalah, maka pemuda menghibur dan menguatkannya. Menurut Anda, apa makna persaudaraan atau persahabatan sebagai orang Kristen? Apa yang harus Anda lakukan untuk menjaga persaudaraan atau persahabatan melalui bacaan kita? Apa penghalang untuk hidup dalam persaudaraan atau persahabatan? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, baik suka maupun duka. Perjanjian dengan Tuhan, Tuhan, mulai hari ini saya tidak akan hidup untuk mementingkan diri sendiri, tetapi saya mau hidup berbagi terhadap sahabat dan saudaraku. Kuasa doa orang benar. Saat ini kita akan membahas tema, kuasa doa orang benar. Sebagai orang percaya kita pun dapat mengalami kuasa doa itu asal hidup kita benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kita juga sering mendengar kesaksian dari saudara seiman yang mengalami pertolongan dan mujizat dari Tuhan karena doa. Namun sebelum kita berdoa, Yakobus mengatakan bahwa kita harus saling mengaku dosa terlebih dahulu supaya doa kita didengar Tuhan. Banyak kisah dalam Alkitab yang menceritakan betapa berkuasanya doa orang benar itu. Ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mujizat pun terjadi. Saat berhadapan dengan Ahab, Elia berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Maka yang terjadi adalah hujan benar-benar tidak turun selama 3,5 tahun. Namun ketika Elia berdoa kepada Tuhan supaya turun hujan, langit pun menurunkan hujan, tertulis, "Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat." Begitu juga dengan Elisa.
ketika ia berdoa, minyak dalam buli-buli seorang janda yang terlilit hutang tidak habis-habis sampai minyak itu dapat dijual, sehingga hutang-hutangnya terbayar, dan karena doa Elisa pula anak perempuan Sunem yang mati hidup kembali. Contoh lain dapat juga kita baca dalam Yosua 10 ayat 12-15, di mana Yosua meminta kepada Tuhan agar matahari berhenti di atas Gibeon dan bulan di atas lembah Ayalon, dan doanya terkabulkan. Luar biasa. Itu adalah beberapa contoh bagaimana Tuhan menjawab doa dari orang-orang benar. Kekuatan doa sangatlah dahsyat jika kita meyakininya. Alkitab menyatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Doa menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri manusia yang terbatas. Kekuatan doa sanggup menembus kemustahilan. Doa adalah senjata ampuh mengalahkan musuh dalam bentuk apapun. Masalah atau pencobaan, doa mampu menggetarkan hati Tuhan, sehingga ia bertindak memberikan pertolongan dan menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Dalam berdoa, segala dosa-dosa harus kita bereskan, dengan mengakui dan memohon ampun kepada Tuhan, karena dosa menjadi penghalang utama doa kita sampai ke hadirat Tuhan. Saat kita bertobat dan berpaling dari dosa, maka doa kita berkuasa dan mendapat kekuatan yang dahsyat. Mengapa kita harus mengandalkan doa terlebih dahulu? Pertama, kita akan melihat pengalaman doa dari seorang nabi. Pada waktu itu Nabi Elia sedang menghadapi kejahatan Raja Ahab dan Allah mau memakai Elia untuk menyatakan keagungannya. Allah mau memakai Nabi Elia sebagai salurannya untuk menghukum Raja Ahab dengan tidak menurunkan hujan. Ketika Elia berdoa lagi, langit menurunkan hujan. Dalam kitab Yakobus dicatat bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan karena ia telah bersungguh-sungguh berdoa, maka Allah menyatakan perbuatannya. Dengan kata lain, Elia mengandalkan kuasa Allah sehingga Allah melalui Elia menyatakan perbuatan ajaib. Demikian juga kita harus sungguh-sungguh berdoa mengandalkan kuasa Allah supaya melalui kita, Allah juga mau menyatakan kemuliaan-Nya. Kedua, dengan sungguh-sungguh berdoa mengandalkan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya, maka doa seperti ini adalah doa yang memiliki kuasa. Dalam ayat 16 dicatat bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tapi sebelum ayat ini ada syaratnya, yaitu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jadi bukan hanya mengandalkan kuasa Allah saja, ayat ini juga mengingatkan kita untuk merendahkan diri dan mengaku dosa. Jika kita mengakui kekuasaan Allah tapi tidak sadar akan kedudukan diri sendiri, maka doa kita akan menjadi semacam perintah syukur. Maksudnya adalah doa kita memang adalah doa syukur. Tapi waktu masuk doa permohonan, kita sepertinya sedang memerintahkan Tuhan harus menggenapinya. Doa yang manjur harus didahului dengan pengakuan dosa dan kelemahan kita. Karena itu, dalam doa kita tahu mengaku dosa-dosa sendiri dan siapa yang berkuasa. Doa seperti ini akan memiliki kuasa. Ketiga, dahulukan berdoa sebelum bertindak. Dalam ayat 13 dicatat,
kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Hal ini mengajarkan kepada kita kapan sesuatu terjadi pada kita. Harus dahulukan doa, bukan mengatasinya dulu baru berdoa. Jadikanlah doa sebagai solusi pertama, bukan terakhir. Di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan hal besar dan kecil. Di dalam segala situasi carilah dahulu Dia. Karena kita sudah tahu kuasa Allah dan kekuatan doa, maka ingat, mari berdoalah. Sebagai manusia, dalam keadaan lancar kita sering lupa berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Tapi ketika berbagai kesulitan dan masalah datang menimpa kita, baru sadar harus mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita, mari, berdoalah, bersandar kepada Dia dalam hal-hal besar maupun kecil. Karena hasilnya adalah kuasa-Nya sangat besar, maka dalam segala hal ingatlah untuk selalu mendahulukan doa, karena Allah menunggu kita berkata, mari, berdoalah. Dengan memahami betapa pentingnya berdoa dan kesungguhan kita berdoa di hadapan Tuhan, maka kita akan menemukan setidaknya ada dua kuasa doa orang benar, yakni: pertama, doa orang benar didengar Tuhan. Jika kita membaca Amsal 15 ayat 29, disebutkan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Hal senada juga kita bisa temukan dalam Mazmur 34 ayat 16 dan 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Semua orang yang ada di bumi ini bisa berdoa, berseru, berteriak kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang benar kita memiliki keistimewaan dari Tuhan. Doa kita didengar oleh Tuhan, doa kita menyentuh sorga. Haleluya! Kalau kita merasakan seakan-akan doa kita mentok atau tidak menembus ke sorga, mari kita evaluasi diri kita. Jangan sampai dosa menghambat doa kita sehingga tidak sampai kepada Tuhan. Kedua, doa orang benar akan mengubahkan hidup kita. Sebagai orang benar, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Hanya saja, arti nama Yabes kemungkinan besar adalah gambaran dari apa yang Yabes alami dalam kehidupannya, yakni kesakitan, kesukaran dan penderitaan. Yabes berdoa, dia berseru kepada Allah Israel. Apa yang dia serukan? Perubahan hidup. Yabes berdoa, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes pun mengalami perubahan hidup. Kalau doa Yabes mendatangkan kuasa untuk mengubahkan hidupnya, demikian juga dengan doa kita. Saat keadaan dalam hidup kita sepertinya tidak sebagaimana yang Tuhan janjikan, berdoalah. Saat bisnismu dan keluarga kita tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, berdoalah. Saat lingkungan tempat tinggal kita, orang-orang yang kita kenal dan kasihi belum mengenal Tuhan Yesus, berdoalah, maka akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita dan sekitar kita. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan hari ini? Pertama, mari menjadikan doa sebagai skala prioritas dalam aktivitas kita setiap hari. Kita membuat doa sebagai tugas pertama kala kita bangun pagi, saat kita memulai karya kita, studi kita, bisnis kita, pelayanan kita. Kedua,
Kita harus sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa berarti kita harus dimulai dari saling mengaku dosa, saling mendoakan agar kita beroleh kesembuhan dan pemulihan. Kita juga harus mendoakan orang lain, kota, bangsa dan pemerintah serta gereja kita. Dengan dukungan doa-doa kita maka Tuhan akan bertindak menolong dan menyertai kehidupan kita. Karena itu, teruslah berdoa, jangan jemu-jemu karena Tuhan mendengar semua doa-doa kita. Kasih Allah dinyatakan. 1 Yohanes 4 ayat 9 berkata, "Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya." Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Inkarnasinya ke bumi untuk misi keselamatan telah membuktikannya. Semuanya itu karena Allah adalah kasih. Dalam Alkitab, tidak dikatakan bahwa Allah adalah iman atau Allah adalah pengharapan, tetapi Allah adalah kasih atau Allah itu kasih. Kasih adalah hakikat Allah, sifat dari Allah, atribut Allah. Kasih yang sejati senantiasa harus dibuktikan. Tidak ada kasih yang tidak bertindak untuk mereka yang dikasihinya. Hal yang sama pun dilakukan Allah. Ia mengasihi umat manusia yang sudah di dalam dosa. Allah membuktikan kasih-Nya dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, untuk menebus umat manusia yang telah berdosa itu. Semua agama di dunia ini mengajarkan bahwa Allah itu Maha Kasih. Tetapi mereka tidak dapat memberikan satu contoh konkret tentang kasih Allah. Paling mereka mengatakan bahwa Ia memberikan kita hidup dan rejeki. Semua itu hanyalah sesuatu yang abstrak, lain dengan pengajaran Alkitab. Allah membuktikan kasih-Nya dengan jalan mengutus anaknya untuk mati di kayu salib, justru untuk orang yang mendukakan hatinya oleh karena keberdosaan umat tersebut. Ada banyak orang yang mau mati untuk mereka yang dicintainya. Pernah dituturkan ada seorang ibu yang hamil tua. Ia menderita tekanan darah tinggi. Dokter mengatakan bahwa anak itu harus dikorbankan demi keselamatan ibu tersebut. Sang ibu menolak anak itu dikorbankan. Ia rela mati demi anak itu, sebab anak itu adalah satu-satunya harapan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan. Sebab suaminya menderita sakit tertentu, sehingga tidak mungkin lagi menurunkan anak. Karena kasih-Nya kepada suami yang merindukan keturunan, ibu itu mengorbankan hidupnya. Namun tidak demikian dengan Tuhan. Ia justru mau mati untuk orang yang sungguh menjadi musuh-Nya. Di dalam diri Yesus yang mati di kayu salib itu, kita melihat murka Allah atas dosa, sekaligus cinta kasih Allah atas umat manusia. Di Taman Getsemani itu Yesus memohon agar cawan itu dilalukan dari dirinya. Tetapi Sang Bapa diam, oleh karena kasih-Nya kepada manusia. Sebab tidak ada jalan lain bagi manusia untuk selamat, jikalau Yesus tidak naik ke kayu salib itu. Kasih Allah mengilhami kasih kita. Allah adalah kasih dan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Ia menyatakan kasih ini melalui pemberian anaknya, yang diutus sebagai penebus. Karena Allah begitu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Dia, mengasihi satu sama lain. Hanya jika kita mengasihi sesama yang kelihatan, barulah kita dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepadanya dan kasih satu sama lain hendaknya memacu kepercayaan kita tanpa takut.
karena kita telah mengalahkan dunia seperti Kristus. Dalam Dia, sebagai penebus dunia dan sebagai anak Allah, kita mengikrarkan iman melalui Roh. Orang yang tanpa kasih tidak mengetahui apa-apa mengenai Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai komunitas orang percaya yang sudah mengalami kasih Yesus? Pertama, kita bisa melihat bahwa dikasihi Tuhan tidak berarti pasif, namun suatu hal yang aktif. Dalam Efesus 4 ayat 17-32, Paulus dengan gamblang memaparkan bahwa kita sebagai manusia baru yang sudah mengalami kasih Yesus harus hidup lebih memuliakan Allah daripada waktu kita masih menjadi seteru Allah. Kita harus menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Kita mengizinkan seluruh hidup kita dikontrol dan dikuasai oleh kasih Allah, dengan cara menjaga hubungan kita tetap dekat dengannya setiap hari dan hidup taat kepada firman-Nya dan jangan berbuat dosa lagi. Kedua, kita belajar untuk memberi kasih. Kasih Allah memampukan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya, bahkan belajar mengasihi musuh kita sekalipun. Hanya jika kita mengasihi sesama yang kelihatan, barulah kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Karena jika seseorang mengatakan mengasihi Allah namun tanpa kasih kepada sesama adalah pendusta. Kita harus menyadari bahwa seluruh hidup ini hanyalah karena kasih Allah saja. Dengan kesadaran bahwa kita dikasihi Allah dan kita tidak bisa hidup tanpa kasih-Nya, maka hidup kita akan senantiasa diperbaharui dan dikuasai oleh kasih-Nya. Dan tiada sukacita yang lebih besar daripada mengetahui bahwa Allah mengasihi kita. Karena itu, marilah merespon kasih Allah itu dengan saling mengasihi sesama manusia. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, mampukanlah aku untuk setia berada dalam komunitas dan membagikan kasih-Mu di sana. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan
menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.